Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di perkuliahan kita pada malam hari ini, yaitu pada kelas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, mata kuliah IMK ini ada 3 SKS ya. Jadi mata kuliah ini masuk pada program studi Sistem Informasi S1 tahun ajaran 2021-2022 pada semester genap. Nah, di Siakat mahasiswa yang terdaftar mengikuti mata kuliah IMK ini ada 10 orang. Jadi saya harap teman-teman untuk selalu mengikuti perkuliahan ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, dan jangan lupa untuk absensi ya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar interaksi manusia dan komputer. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan dulu biar lebih akrab ya. Nah, biografi saya, perkenalkan, nama saya Sutriawan. Riwayat pendidikan saya S1 jurusan Teknik Informatika di Universitas Ahmad Dahlan dari 2013, lulus tahun 2018. Kemudian dari 2018 saya melanjutkan S2 Teknik Informatika di Universitas Dian Nuswantoro Semarang, lulus tahun 2021. Kemudian minat penelitian saya yaitu pada topik text mining dan machine learning. Jadi kalau ada teman-teman yang punya minat pengen melakukan penelitian di bidang text mining atau machine learning, bisa kita diskusi bersama, bisa kita bahas bersama ya untuk lakukan penelitian. Nah, untuk email ya sutriawan1612@gmail.com. Nah, ini teman-teman jika nanti ada tugas ya bisa dikirim lewat email. Nanti akan ada tugas individu atau tugas kelompok, nanti dikirim lewat email. Kemudian WhatsApp ya, nanti kita akan buatkan grup WA ya untuk media komunikasi kita, untuk membantu kita dalam berkomunikasi. Jadi antara saya dan teman-teman mahasiswa bisa memberikan informasi terkait perkuliahan kita selama pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung WA ke saya. Nah, untuk komponen penilaian ada 3 indikator yang saya gunakan. Yang pertama adalah tugas. Tugas ini nanti akan ada 2 macam tugas. Yang pertama tugas individu dan tugas kelompok ya. Nah, yaitu bobotnya 30%. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester, bobotnya 30%, dan UAS ya, UAS ujian akhir semester, bobotnya 40%. Jadi total keseluruhannya adalah 100%. Nah, selain itu pertemuan kita dalam memberikan materi ya, itu ada 16 kali pertemuan. Nah, 2 kali pertemuan itu terdiri dari UTS 1 kali, UAS 1 kali. Jadi total keseluruhan pertemuan kita ya ada 18 kali pertemuan. Nah, kita akan masuk pada materi ya. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang interaksi manusia dan komputer, ada baiknya kita akan mengenali flashback dulu ya pada sejarah perkembangan interaksi manusia dan komputer. Nah, sejarah perkembangan interaksi manusia dan komputer itu dimulai pada tahun
1950-an, yaitu antarmuka sudah pada level hardware. Nah, contoh yang bisa kita ambil adalah ketika kita menyalakan lampu, ya, ketika kita memencet tombol on off pada saklar lampu, ya, itu adalah contoh yang bisa yang sering kita lakukan setiap hari. Dan pada tahun 1960 sampai 70-an, ya, antarmuka itu sudah berkembang naik pada level pemrograman. Apa bahasa yang digunakan pada saat itu adalah bahasa COBOL dan Fortran. Jadi pada tahun 1970 sampai 90-an, para pengembang, para teknisi, para peneliti, ya, sudah mulai berpikir bagaimana membangun sebuah antarmuka. Ya. Jadi mulailah pada tahun 1980-an antarmuka itu masuk pada level dialog interaksi. Artinya sudah bisa kita berinteraksi secara langsung dengan komputer dengan melalui GUI interface. Nah, pada saat itu juga sudah mulai bisa digunakan pada level multimedia. Ya, nanti kita bahas. Kemudian pada tahun 1990-an antarmuka itu sudah mulai masuk pada level lingkungan kerja. Jadi antarmuka sudah berkembang pada level lingkungan kerja, sudah digunakan pada organisasi, perkantoran, dan lain sebagainya. Apa contohnya? Sistem network. Nah, sistem network ini memudahkan bagi para pengguna untuk saling berkomunikasi, untuk saling terhubung satu sama lain, dan groupware. Nah, tahun 2000-an itulah mulai berkembang dengan luas, ya. Apa contohnya? Adalah mobile device yang desainnya itu adalah desain yang sangat interaktif. Jadi kita bisa bandingkan, kita bisa melihat, ya, bahwa anak kecil saja itu sudah bisa menggunakan komputer, sudah bisa menggunakan telepon pintar. Jadi tanpa orang belajar dengan lama, ya, itu sudah bisa menggunakan, atau orang melihat saja itu bisa berpikir bahwa sudah bisa digunakan. Nah, kita bayangkan pada tahun 1950-an komputer dengan ukuran yang sangat besar, ya. Pada awal perkembangan komputer, ya, pada tahun 1990-an itu masih sangat sulit dioperasikan, tidak praktis, dan waktu eksekusinya sulit diprediksi. Jadi apa penyebabnya? Pertama, ukuran yang sangat besar dan harganya mahal, sehingga jika kita bandingkan dengan tenaga buruh pada saat itu masih jauh lebih murah, ya. Artinya orang-orang masih berpegang atau masih mengandalkan tenaga buruh dibandingkan dengan tenaga komputer karena membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang kedua adalah hanya dapat dioperasikan oleh tenaga teknisi khusus, ya. Jadi orang-orang yang punya keahlian khusus lah yang dapat mengoperasikan komputer itu. Jadi tidak semua orang yang bisa, ya, hanya orang-orang yang khusus yang bisa. Kemudian hanya sedikit yang mengetahui tentang bagaimana membuatnya mudah untuk digunakan. Jadi dengan komputer waktu itu masih sangat sedikit, ya, agar komputer itu bisa digunakan dengan mudah bagi orang lain. Artinya tanpa orang khusus pun, orang yang belajar komputer, ya, itu bisa menggunakan. Jadi itu masih tantangan besar pada saat itu yang harus diselesaikan oleh para pengembang, para peneliti, para teknisi waktu itu. Nah,
Kemudian di bidang IMK ya meminjam bidang lain yang telah lama, yaitu human factor atau yang disebut dengan ergonomi. Apa itu human factor? Human factor itu merupakan bidang sains dan teknik, yaitu konsen terhadap kapabilitas, limitasi, dan performa ya terhadap rancangan sistem yang efisien, aman, nyaman, bisa dinikmati oleh semua yang menggunakan atau semua manusia yang menggunakan. Jadi apa yang ditekankan ya adalah kapabilitas berguna ya, bermanfaat, dan memiliki kinerja yang baik terhadap rancangan sistem yang efisien ya, aman ya. Jadi kalau sistem yang dirancang tidak aman, itu sangat merugikan bagi para pengguna. Apalagi sistem yang dirancang itu tidak nyaman ya. Jadi harus dipastikan nyaman oleh semua kalangan pengguna agar bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, human factor juga merupakan seni tentang bagaimana para praktisi bisa mengaplikasikan cara-cara kreatif untuk meningkatkan keterampilan terhadap perancangan sebuah sistem. Jadi seorang praktisi itu harus punya cara yang kreatif agar menghasilkan sistem desain ya yang mudah dioperasikan ya, yang mudah digunakan oleh bagi semua kalangan manusia. Nah, kita bisa melihat ya bahwa pada tahun 1945 ya Fenerbahce ya mempublikasikan sebuah artikel yang berjudul As We May Think in the Atlantic Monthly ya. Dia memproduksi sebuah Memex ya, atau yang kepanjangannya adalah Memory Extender yang dibangun oleh Fenerbahce. Jadi apa itu Memex ya? Yaitu mesin pencarian khusus dark web ya, yang dikembangkan oleh lembaga peneliti di Departemen Pertahanan Amerika Serikat bernama Defense Advanced Research Project Agency atau yang biasa disebut dengan DARPA. Nah, kemudian pada tahun 1962 ya, Ivan Sutherland ya, seorang developer Sketchpad ya, dia membuat sebuah sistem komputer yang bisa digunakan untuk merancang berbagai pekerjaan multimedia, bisa menggambar ya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan multimedia, sehingga waktu itu menjadi alat yang sangat canggih untuk membantu para desainer. Nah, kemudian pada tahun 1963 ya, Douglas Engelbart Invest ya, yaitu membuat sebuah mouse komputer ya, dengan tampilan seadanya, dengan tampilan yang bisa dikatakan kurang menarik ya kalau dibandingkan dengan tampilan mouse sekarang. Artinya dari tampilan saja kita belum memahami, susah dipahami cara penggunaannya ya, bagaimana menggunakannya dengan nyaman dan lain sebagainya. Itu menjadi kesulitan dan menjadi PR bagaimana membuat mouse itu menjadi lebih mudah digunakan pada saat itu. Tetapi ini adalah alat yang sangat membantu ya pengguna dalam untuk bisa berkomunikasi dengan komputer atau bisa mengontrol sistem komputer.
Nah, mulailah pada tahun 1981 para peneliti, para pengembang, teknisi mulai memikirkan bagaimana membangun sebuah antarmuka, user interface, sehingga memudahkan para pengguna yang untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan komputer. Kita bisa melihat sudah ada bentuk tampilan, walaupun tampilannya seperti ini, tetapi sudah ada usaha yang dikembangkan oleh para pengembang waktu itu untuk menghasilkan sebuah interface yang berguna. Gitu. Kemudian 1982 ya, yaitu Association for Computing Machinery atau yang disebut dengan ACM, yaitu The Special Interest Group on Computer Human Interaction ya. Jadi atau yang disebut dengan CHI ya. Jadi bidang ini mempelajari tentang desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer yang interaktif untuk dipakai oleh pengguna. Nah, kemudian pada tahun 1963, Carr, Moran, and Neville ya mempublikasikan sebuah artikel yang berjudul The Psychology of Human Computer Interaction. Jadi bidang psikologi ini sangat berpengaruh ya dalam perancangan sistem antarmuka yang baik. Artinya peran psikologi ini memberikan pemahaman tentang sifat kebiasaan manusia yang berbeda-beda, karena manusia memiliki sifat dan pemahaman yang berbeda-beda di setiap orangnya. Kemampuan kognitif dalam memecahkan masalah dan keterampilan motorik pengguna yang beraneka ragam. Ini yang menjadi pertimbangan bagi para pengembang untuk bisa mengembangkan desain antarmuka yang baik. Kemudian pada tahun 1983 mulailah Apple itu memproduksi sebuah produk komputer ya, PC, personal komputer, yang dimana sudah lengkap dari segi desainnya, sudah kelihatan mewah, udah bagus ya. Dari sisi sistem komputernya juga sudah interface-nya sudah mudah digunakan pada saat itu, walaupun tidak seperti saat ini, tetapi menunjukkan perkembangan evolusi yang sangat bagus ya. Dan mouse juga sudah dilengkapi mouse dan keyboard, artinya sudah bisa digunakan. Nah, apa sih alasan dan tujuan pengguna menggunakan komputer? Yang pertama adalah menemukan sesuatu. Nah, seringkali kita praktekkan ketika misalnya kita ingin membeli suatu barang di marketplace. Katakanlah kita ingin membeli sebuah komputer. Nah, tentu sebelum kita memutuskan untuk membeli, kita mencari tahu dulu ya, seperti apa komputer yang ingin kita beli, bentuknya seperti apa, warnanya, spesifikasinya, dan lain sebagainya. Setelah kita menemukan sesuatu, lalu kita mempelajari ya, apakah spesifikasi yang kita butuhkan itu sesuai nggak dengan kebutuhan kita, apakah warnanya itu cocok nggak dengan kita, atau bentuknya itu bisa buat kita nyaman nggak ketika kita menggunakannya. Lalu setelah itu, kalau sudah menemukan barangnya ya, kalau kita sudah mempelajarinya, lalu kita melakukan transaksi. Banyak contoh-contoh transaksi yang bisa kita lihat, seperti misalnya kita transaksi beli barang di marketplace misalnya, atau bayar cicilan kredit misalnya, atau transaksi
transfer misalnya di dalam lingkungan bank ya, transfer, ngecek saldo dan lain sebagainya. Kemudian mengendalikan atau memantau sesuatu. Nah, ini sering dipraktekkan ya oleh BMKG ketika mereka ingin memantau suatu cuaca di suatu daerah ya, daerah Semarang misalnya. Mereka bisa memprediksi atau memantau sesuatu cuaca, apakah daerah Semarang itu nanti akan hujan atau besok akan hujan. Itu bisa di salah satu contoh yang diterapkan di BMKG. Nah, membuat sesuatu. Nah, ini seringkali kita praktekkan ya. Contohnya seperti misalnya kita membuat laporan ya, menulis berita di blog ya, atau membuat sesuatu, membuat desain dan lain sebagainya. Lalu kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini hampir semua orang sudah menggunakannya ketika kita telepon, video call ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk hiburan kita sering mendengar musik di YouTube, di Joox ya, menonton film di Netflix ya, streaming dan lain sebagainya. Apa sih definisi dari HCI, Human Computer Interaction? Adalah disiplin ilmu yang terkait dengan desain, evaluasi, implementasi sistem komputer yang interaktif untuk digunakan manusia beserta studi atau kajian fenomena besar yang ada di sekitarnya. Nah, poin pentingnya adalah bahwa HCI itu menekankan pada desain ya. Jadi bagaimana membuat desain yang interaktif, desain yang mudah digunakan ya. Jadi ketika orang melihatnya saja itu langsung bisa paham cara penggunaannya ya, tanpa harus belajar lebih jauh, tanpa harus belajar lebih lama untuk bisa menggunakan sebuah sistem. Nah, itu menjadi satu kesuksesan ya, bahwa sistem yang baik adalah mudah digunakan ya. Kemudian kita implementasikan dari desain yang kita bangun tadi, lalu kita implementasikan. Nah, setelah itu kita evaluasi apakah sistem yang kita bangun itu sudah sesuai dengan kebutuhan, keinginan dari user. Nah, fungsinya evaluasi di sini adalah memperbaiki kembali atau mengecek kembali apakah yang kurang, apakah yang perlu ditambahkan sesuai dengan proses bisnis atau keinginan dari user tadi. Seperti misalnya kalau kita ingat langkah-langkah atau model pengembangan perangkat lunak waterfall ya. Yang pertama ada perencanaan, ada analisis, ada desain, ada implementation, dan ada evaluasi. Di tahap desain, di tahap perencanaan, apa yang kita lakukan adalah melakukan perencanaan sistem apakah yang akan kita bangun, yang akan kita buat ya, sehingga kita perlu wawancara dengan customer kita ya, kira-kira sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari customer itu seperti apa, kita wawancara, fitur apa yang diperlukan ya, sehingga ketika nanti kita bangun maka sistem yang dihasilkan akan sesuai dengan keinginan dan proses bisnis yang ada pada klien tersebut. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, kita lakukan analisis ya terkait data-data yang sudah kita dapatkan tadi, hasil wawancara tadi. Oh, kira-kira sistem yang dibutuhkan itu seperti ini.
spesifikasinya seperti ini, ya, modelnya seperti ini. Jadi setelah kita melakukan analisis, lakukan desain, yaitu membangun antarmukanya, mendesain dalam sebuah gambar yang bisa dilihat oleh calon pengguna. Kira-kira sistem yang akan jadi nanti, ya, bakal seperti ini wujudnya. Setelah oke semua dengan pelanggan, lalu kita lakukan implementation, yaitu coding. Kita bangun sistemnya, lalu kita tawarkan lagi kepada pengguna atau calon customer kita. Setelah itu kita evaluasi apakah sistem yang kita bangun, kita rancang itu sudah sesuaikah dengan kebutuhan, dengan proses bisnis yang ada pada klien tersebut, sehingga apakah sistem ini perlu diperbaiki lagi, atau apakah sistem ini masih kurang dari sisi mananya, itu perlu dilakukan evaluasi. Jadi yang pertama adalah tahap perencanaan, tahap analisis, desain, evaluasi, dan implementasi. Sistem komputer yang interaktif untuk digunakan manusia beserta studi kajian fenomena besar yang ada di sekitarnya. Nah, IMK juga menekankan pentingnya antarmuka yang baik dan hubungan desain antarmuka untuk interaksi manusia dengan komputer yang interaktif. Jadi seorang pengembang, seorang desain itu, ya, harus memperhatikan bagaimana membangun antarmuka yang baik, ya, yang mudah digunakan, ya, yang efisien, ya, dan mudah digunakan oleh semua kalangan. Itu yang paling penting. Nah, ruang lingkup HCI, Human Computer Interaction. Yang pertama kita harus paham dulu apa itu interaksi. Jadi interaksi itu merupakan komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi interaksi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu objek yang berinteraksi mengalami hambatan. Nah, disebut interaksi apabila lawan bicara kita, ya, pertama ada lawan bicara kita, lalu ada feedback dari lawan bicara kita. Jadi itulah yang disebut dengan interaksi. Lalu dari sisi manusianya, nah, manusia itu memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan menerima, memberi informasi melalui penglihatan, pendengaran, bisa dari sentuhan, bisa dari gerakan. Jadi manusia itu berfungsi sebagai pengguna, ya, yang menggunakan produk interaktif, ya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah komputer, ya, dan komponen dasar yang melalui interaksi antara manusia dan komputer. Jadi itu dari sisi manusianya. Lalu dari sisi komputernya, nah, komputer itu atau produk interaktif yang berbasis komputer berperan sebagai alat, ya, untuk melaksanakan tugas atau kegiatan yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh manusia. Jadi komputer juga harus dipahami dalam konteks interaksi dengan manusia dan pengaruh teknologi komputer terhadap gaya interaksi antarmuka. Jadi misalnya keyboard, ya, sebagai alat input atau masukan juga dibahas dari perspektif desain, bentuk antarmuka dan desain. Jadi kalau pengembang sebelum mendesain sebuah keyboard itu mereka sudah merancang, mereka sudah memikirkan bagaimana
membuat keyboard yang nyaman digunakan, mudah digunakan. Pertanyaan kita, kenapa keyboard itu tidak disusun berdasarkan abjad, ya? Kenapa tombolnya harus seperti ini? Nah, itu semua sudah dipikirkan oleh para pengembang, para peneliti waktu itu, sehingga keyboard di Indonesia, di luar negeri pun sama dengan keyboard kita. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa memberikan kenyamanan terhadap pengguna. Nah, apa fokus IMK? IMK itu fokus terhadap perancangan dan evaluasi user interface. Jadi user interface itu bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi fokusnya adalah bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan komputer. Nah, caranya bagaimana agar manusia itu bisa berinteraksi dengan komputer? Jadi kalau kita lihat, ya, di sini ada manusia, dan di sini kolom di sini ada sistem komputer. Nah, caranya bagaimana mereka bisa melakukan komunikasi atau interaksi, ya? Maka diperlukan sebuah antarmuka atau pemakai antarmuka, ya. Jadi lewat antarmuka inilah yang bisa menghubungkan manusia dan komputer itu bisa berinteraksi. Kemudian contoh penerapan interaksi manusia dan komputer. Pertama, di bidang keuangan. Kita bisa melihat contoh di bidang keuangan, di perbankan misalnya. Mereka sudah punya sistem perbankan, ya. Mereka sudah punya sistem perbankan, yaitu contohnya sering kita lakukan, ya, ketika kita melakukan transfer uang, ya, melakukan pengecekan saldo, ya, penarikan, ya, kemudian membuat laporan keuangan, ya, kemudian di bidang trading misalnya, ya, itu adalah sistem yang bisa kita lihat sebagai contoh penerapannya. Di bidang pendidikan apalagi. Nah, di bidang pendidikan itu banyak sekali contoh-contoh yang sudah diterapkan. Misalnya sistem informasi akademik, ya, sistem informasi perpustakaan. Kalau dulu kita sering KRS manual, sekarang sudah bisa KRS online, ya. Kalau dulu kita sering mengajar tatap muka di kelas, sekarang sudah bisa mengajar lewat online, ya. Seperti hadirnya Zoom, ya, hadirnya Google Meet dan lain sebagainya adalah salah satu contoh penerapannya agar manusia itu bisa berinteraksi dengan mudah satu sama lain. Nah, di bidang medis misalnya ada sistem untuk mendeteksi penyakit jantung, ya, sistem untuk mendiagnosa penyakit tertentu misalnya, atau sistem pengecekan darah, dan banyak sekali contoh-contoh penerapan di medis atau di sehari-hari, ya. Banyak yang kita lihat, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, mengapa kita memerlukan IMK? Karena mekanisme interaksi manusia dan komputer itu umumnya berbasis menu dan dikelompokkan untuk merefleksikan fungsi yang dilakukan submenu tersebut. Misalnya, pilih save dan delete.
diklasifikasikan sebagai operasi file dan berada dalam satu kelompok yang sama. Jika user kurang teliti atau tidak sengaja terpilih, delete ya. Padahal yang dimaksud adalah save. Nah, ini pentingnya mendesain antarmuka yang baik, yang tidak membingungkan dari sisi pengguna, sehingga dari antarmuka yang baik itu bisa meminimalisir kesalahan manusia akibat kurang teliti atau tidak sengaja terpilih. Misalnya kasusnya itu ketika kita sudah menginputkan data ya, lalu dengan ketidaksengajaan atau kurang telitinya kita ya, kita memilih tombol delete, padahal yang kita maksud adalah tombol save. Nah, ini perlu kita perhatikan dari segi desain antarmukanya. Inilah perlunya interaksi manusia dan komputer. Nah, user interface. Jadi user interface itu tidak hanya perancangan layout monitor, tetapi kita bisa melihat dari sudut pandang pengguna ya, atau user, yang merupakan keseluruhan dari sistem, karena sistem harus useful ya, usable dan used. Apa itu? Useful artinya fungsional. Kalau bicaranya fungsional berarti bisa mengerjakan sesuatu berdasarkan fungsinya, sesuai dengan fungsinya. Tetapi kalau usable berbeda dengan useful. Kalau dia useful itu hanya mengerjakan sesuatu saja, tetapi usable bisa mengerjakan sesuatu dengan mudah dan dapat mengerjakan sesuatu dengan benar. Jadi sudah bisa dengan mudah, juga bisa mengerjakan sesuatu dengan benar atau does the right things. Nah, ini bagian usable. Kemudian used, terlihat baik. Nah, ini terlihat baik itu tersedia ya, artinya tersedia dan diterima oleh pengguna yang menggunakannya atau di lingkungan organisasi. Jadi atau di lingkungan orang-orang pekerja. Begitu. Nah, salah satu faktor keberhasilan sebuah sistem itu diterima baik apabila dari segi tampilannya terlihat baik, dapat diterima oleh pengguna ya, nyaman mereka menggunakan, dapat terbantu oleh sistem untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, apa bidang ilmu yang terkait dengan IMK? Yang pertama adalah teknik elektronika atau ilmu komputer. Jadi teknik elektronika dan ilmu komputer ini memberikan kerangka kerja agar dapat merancang sistem komputer. Ya. Yang kedua adalah psikologi. Bidang psikologi ini memahami sifat, kebiasaan, persepsi ya, cara pandang orang, kan itu berbeda-beda tergantung dari setiap pribadi masing-masing, dan pengolahan kognitif terhadap keterampilan pengguna. Jadi bidang psikologi ini sangat diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak atau pengembangan desain antarmuka yang baik. Di bidang ergonomik ya, dapat dilihat dari aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, misalnya mouse, keyboard, dan lain-lain. Nah, kemudian di bidang antropologi, yaitu memahami cara kerja atau kelompok yang masing-masing anggotanya
bekerja sesuai dengan bidangnya. Di bidang linguistik bahasa, nah ini yang paling penting, sebab penggunaan bahasa dalam desain interaksi itu akan sangat menentukan keberhasilan dari sebuah desain yang baik. Jadi kalau penamaannya aja salah, keliru, atau ambiguitas, maka mengakibatkan pengguna bisa salah persepsi dalam memahaminya. Jadi bidang linguistik ini sangat penting untuk melakukan interaksi manusia dengan komputer. Diperlukan bahasa khusus seperti bahasa grafis, ya, bahasa menu. Nah, menu itu harus sesuai dengan bahasa-bahasa dan kaidah tertentu yang sudah ada aturannya lah, dan bahasa perintah atau bahasa codingnya, ya. Kemudian bidang sosiologi. Nah, bidang sosiologi ini berpengaruh terhadap pengaruh sistem komputer, ya, dalam struktur sosial. Jadi dengan hadirnya sistem komputer itu dapat memberikan efek positif atau efek negatif dan efek negatif. Nah, efek positifnya adalah semua pekerjaan manusia, ya, pekerjaan manusia itu bisa diatasi, bisa dikerjakan oleh komputer, ya. Contohnya di negara maju, ya, misalnya di hotel, di bagian customer service mereka tidak lagi menggunakan manusia untuk melayani para tamu, tetapi sudah digantikan oleh robot. Ini artinya sudah mengurangi pekerjaan manusia di bidang industri yang besar, ya, pabrik yang besar itu sudah menggunakan mesin, menggunakan komputer. Nah, bahkan di bidang intinya, ya, pekerjaan inti itu sudah dilakukan oleh komputer, sudah dilakukan oleh robot. Perkembangan artificial intelligence itu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yaitu pengangguran di mana-mana akibat munculnya komputer yang bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia, yang bisa mengatasi persoalan-persoalan, bahkan persoalan tersulit manusia. Nah, itu bisa diatasi oleh komputer. Nah, selain itu juga komputer dapat mengerjakan dengan cepat, mudah, ya, tanpa berpikir lama-lama. Jadi inilah efisiensi kerja dari sebuah komputer. Nah, kesimpulan. Jadi dalam perkuliahan kita dapat interaksi manusia dan komputer ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa interaksi manusia dan komputer, ya, adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Artinya keberhasilan sebuah sistem komputer atau desain interaksi manusia, desain interface itu apabila dapat digunakan oleh manusia dengan mudah, tidak membingungkan, ya, bagi pengguna. Kemudian yang kedua adalah interaksi manusia dan komputer, ya, merupakan suatu aktivitas yang banyak kita jumpai dalam sehari-hari seperti contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya. Kemudian 3, aspek utama komputer itu terdiri dari 3 aspek, yaitu
hardware, software, dan brainware. Ya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab komputer itu tidak akan bisa dioperasikan apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak ada. Jadi aspek utamanya adalah hardware, software, dan brainware. Hardware itu dari segi alatnya, ya, softwarenya, ya, atau perangkat lunaknya lah. Kemudian brainware dari sisi penggunanya, manusianya, ya. Untuk karena ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan, sebab komputer tidak akan bisa dioperasikan apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak ada, begitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu kuliah kita pada pertemuan pertama interaksi manusia dan komputer. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua di minggu depan, ya. Kita akan bahas tentang desain interaksi, ya. Jadi saya rasa cukup sekian, ya. Nanti untuk tugasnya, nanti akan ada tugas kelompok dan tugas individu. Nanti kita akan bahas pada pada minggu depan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.